Halo semuanya, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga semuanya dalam keadaan baik. Perkenalkan, nama saya Leandro Ezekiel Sinulinga. Dan hari ini saya akan berbagi beberapa hal yang saya harap bisa bermanfaat untuk kita semua. Sebelum kita mulai, kalau ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, jangan sungkan untuk tulis di kolom komentar. Nanti kita akan ada sesi tanya jawab di akhir. Free untuk bertanya kapan saja. Oke, tanpa berlama-lama, yuk kita mulai. Saya harap presentasi kali ini bisa memberikan banyak hal yang baru dan berguna. Terima kasih sudah menonton. Baik, kita membuka presentasi kita. Sini saya mau menjelaskan tugas pemrograman web. Oke. Nah, kita akan mempelajari dasar-dasar HTML, elemen penting dalam HTML, pengertian web, struktur halaman web. Apa itu web? Web singkatan dari World Wide Web atau WWW adalah sebuah sistem yang memungkinkan pengaksesan dan pertukaran informasi melalui internet. Web terdiri dari kumpulan dokumen, gambar, video, dan sumber daya lainnya yang saling terhubung melalui hyperlink atau tautan dan dapat diakses menggunakan perangkat lunak yang disebut browser web. Bagaimana membuat web? Membuat website melibatkan beberapa langkah, mulai dari perencanaan hingga penerapan teknis. Pertama, tentukan tujuan website, target penggunaan, dan struktur konten. Pilih platform pembuatan website seperti website builder untuk kemudahan atau coding dari nol menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript untuk kontrol penuh. Pilih domain dan hosting untuk menyimpan file website. Buat struktur dasar HTML. Tambahkan styling dengan CSS dan interaktivitas dengan JavaScript. Setelah selesai, uji website di berbagai perangkat, upload ke hosting, optimasi untuk SEO dan keamanan, lalu publikasikan. Terakhir, lakukan maintenance rutin untuk memperbarui konten dan memastikan performa tetap optimal. Nah, apa itu HTML? HTML yaitu Hypertext Markup Language, adalah bahasa markup standar yang digunakan untuk membuat dan menyusun halaman web. HTML menyediakan struktur dasar untuk konten yang ditampilkan di browser web dengan menggunakan elemen-elemen yang disebut tag. Tag-tag ini mengelilingi dan memberikan makna pada teks, gambar, tautan, dan elemen lainnya, sehingga browser dapat menampilkan dengan benar. Nah, di sini ada struktur dasar HTML yang terdiri dari doctype, HTML buka, dan head buka, title, dan head tutup, body buka, H1 adalah href body, dan HTML tutup. Nah, di sini kita akan menjelaskan apa makna dari kode-kode struktur yang ada di sini, teman-teman. Nah, doctype HTML, kode tersebut berartikan bahwa file tersebut bertipe dokumen HTML. Tag HTML buka dan HTML tutup. Dalam HTML, tag buka dan tutup digunakan untuk menandai awal dan akhir dari sebuah elemen. Head buka dan head tutup. Elemen head adalah bagian dari dokumen HTML yang berisi metadata atau informasi tentang dokumen itu sendiri. Title atau judul halaman berada dalam head dan digunakan untuk menentukan judul halaman web dan akan ditampilkan di tab browser. Body, bagian utama dari dokumen HTML yang berisi semua konten yang akan ditampilkan di halaman web. Semua teks, gambar, tautan, tabel, formulir, dan elemen visual lainnya ditempatkan dalam elemen ini. H1, ini adalah heading, elemen tag yang digunakan untuk membuat heading level 1, yaitu judul utama dalam sebuah halaman web.
P. Elemen tag yang digunakan untuk membuat paragraf teks dalam sebuah halaman web. Mengelompokkan teks menjadi blok yang terpisah sehingga konten lebih terstruktur dan mudah dibaca. Nah, ini Ahref adalah cara utama untuk membuat tautan dalam HTML. Oke, itu sedikit penjelasan dari materi ini. Langsung kita praktekkan ya teman-teman. Sini kita membuka Visual Studio Code. Nah, ini adalah contoh programnya. Nah, ini yang dimaksud dengan doctype yang tadi ya teman-teman, doctype HTML. Ini adalah HTML buka, ini ada HTML tutup, dan ini ada head buka dan head tutup. Ini title yang akan menjadi judul halaman untuk kita belajar. Nah, ini ada body dan body tutup. Ini adalah heading. Ini adalah heading yang kedua. Ini paragraf. Nah, ini bisa kita buat sebagai link tautan. Oke, langsung kita praktekkan ya teman-teman. Misalkan kita mau membuat judul nih, judulnya kita judul halaman untuk belajar. Nah, judul yang ini teman-teman akan muncul pada ini. Ini adalah title pada halaman web kita nanti. Misalkan kita mau kita ganti nih, judul halaman untuk belajar program web. Nah, bisa kita lihat teman-teman. Jadi judul ini akan berubah sesuai yang kita tulis pada codingan kita. Nah, di dalam body ini kita bebas menuliskan apa saja yang kita mau seperti ini. Kita contohnya misalnya ini adalah heading. Nah, posisi heading yang ada di sini akan berada di sini. Misalnya ini adalah heading yang pertama. Nah, ini terletak di sini, teman-teman. Ini adalah heading yang kedua. Dan ini adalah paragraf. Di sini biasanya kalau kita mau memprogram, kita menulis kata-kata yang mau kita tulis di program itu, kita menulisnya dengan kode program ini atau elemen P. Misalkan saya ini contoh kan, kita membuat kalimatnya di sini nih. Kita mau buat, saya adalah salah satu murid yang sangat suka belajar web. Maka dari itu saya harus bisa mengerjakan sebuah program sederhana tanpa belajar dari YouTube misalnya. Oke. Nah, kalau kita sudah menuliskan tag elemen P ini, kita harus menuliskan tag elemen tutup supaya program ini bisa tuliskan menjadi kata-kata ini. Nah, terus kita juga menulis Ahref, HTTPS, YouTube, dan Watch. Dan kita beri namanya sebagai
Ini adalah 7 tautan untuk mendengarkan musik. Contohnya, misalnya kita mau mengganti link ini jadi sebuah tautan. Oke, kita praktekkan ya teman-teman. Oke, nah misalnya kita mau membuka link W3. Nah, kita akan membuka ini. Oh, jangan deh, panjang. Kita ya, yang link singkat apa? Gambar mobil. Oh, jangan deh, link YouTube misalnya. Nah, misalnya ini kan kita copy dan kita taruh di program kita ini. Kita hapus, kita di sini dan kok merah bentar ya teman-teman. Coba deh kita tes yang ini, bisa nggak ya? Kita buatnya sih tuh. Nah, oke, kita coba kalau kita klik tautan ini, kata-kata ini, seharusnya dia akan muncul di YouTube. Coba ya teman-teman sama-sama. Nah, kita akan dialihkan menjadi link untuk membuka YouTube. Oke, segitu dulu video presentasi saya hari ini. Terima kasih sekali lagi buat teman-teman yang sudah mau menonton video ini. Like kalau kalian suka.